Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Hobi Komputer. Nah, di channel ini Anda bisa belajar tentang banyak hal, dimulai dari web programming, kemudian kita akan belajar tentang HTML, kita akan belajar tentang CSS, kita akan belajar tentang JavaScript, dimana kalau kita lihat zaman sekarang adalah zaman dimana era informasi, dimana internet, di mana ada website ya sekarang. Nah, kali ini kita akan langsung aja masuk ke channel kita. Terima kasih. Selamat datang teman-teman di channel Hobi Komputer. Bersama saya Hendry di sini. Dan hari ini kita ingin belajar bagaimana web bekerja. Nah, kenapa kita perlu tahu bagaimana web bekerja? Karena kita ingin membuat website, teman-teman. Nah, untuk membuat website tentu kita harus tahu dulu cara kerja bagaimana sih web itu bekerja. Oke, yang pertama yang perlu Anda ketahui tentang web itu adalah ini adalah singkatan dari www, singkatan dari World Wide Web. Dengan menggunakan HTTP. Nah, apa itu HTTP? HTTP merupakan Hypertext Transfer Protocol sebagai protokol komunikasi dan menyampaikan informasi berbasis web dalam bentuk HTML atau Hypertext Markup Language. Nah, ketika kita membuka sebuah website, maka kita mengetikkan alamat website tersebut. Misal kita ingin mengetikkan Google, kita ketikkan google.co.id, maka secara otomatis dia akan menambahkan di depannya adalah http www.google.co.id. Nah, kalau kita bicara tentang HTTP ini ibarat kita bicara tentang jalan atau protokol ya, protokol ibarat jalan. Nah, selain HTTP ada berbagai macam jenis protokol lainnya. Ada yang namanya FTP, ada namanya HTTPS. Nah, mungkin saya ilustrasikan seperti ini aja. Di sini ada 3 buah rumah. Nah, rumah ini ibarat website, teman-teman. Nah, ada rumah pertama itu katakanlah facebook.com, rumah kedua YouTube, rumah ketiga itu adalah katakanlah kompas.com. Nah, setiap alamat itu mempunyai setiap rumah itu mempunyai alamat, teman-teman. Nah, ibarat kalau di internet kita belajar namanya IP address. Nah, IP address ini merupakan alamat di web, tapi lebih mudah orang mengingat akan nama dibanding dengan alamat angka. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah belajar IP address ya. Ada yang namanya 128.4.3.2. Nah, itu namanya IP address. Nah, ini kalau saya analogikan adalah seperti ini ya. HTTP itu ibarat jalannya ya dalam menyampaikan informasi berupa teks, berupa gambar, berupa video. Kemudian kita lanjut aja ke apa itu DNS, teman-teman ya. DNS itu merupakan singkatan dari Domain Name System atau sistem penamaan domain. Merupakan alamat permanen situs di dunia internet. Nah, ini merupakan sebuah identifikasi sebuah situs. Istilah yang umum digunakan adalah URL, teman-teman, atau Uniform Resource Locator. Nah, ada banyak sekali yang belum tahu DNS. Apa itu DNS? Nah, ini ya, saya kasih tahu ya. Secara umum, DNS itu adalah alamat web ya, atau Domain Name System. Nah, ada banyak sekali ya, banyak sekali alamat website ya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar namanya kompas.com. Nah, ini berakhiran .com atau komersil. Ini artinya apa? Komersil itu artinya website yang mencari keuntungan. Ya, ada keuntungan. Kemudian ada .org ya. Organisasi non komersil. Berarti dia tidak mencari keuntungan. Contohnya apa? Wikipedia.org. Kemudian ada lagi di dunia pendidikan itu menggunakan .ac.id. Nah, contoh aja stikomdb.ac.id. Kemudian .go.id ini di bidang pemerintahan
ya. Ada bandung.go.id, ya, ada jambipemprov.go.id. Kemudian ada lagi yang namanya .or.id, organisasi non-profit. Nah, ini adalah domain-domain atau alamat yang umum digunakan, ya. Ada .com, .org, .edu, .go.id, dan .or.id. Nah, selain ini masih banyak, masih ada yang namanya .xyz, ya, ada yang namanya .co.cc dan sebagainya. Tapi ini adalah yang umum digunakan. Nah, ada juga yang namanya .co.id. Nah, .co.id ini adalah untuk perusahaan, ya, untuk perusahaan atau corporate. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan hosting, teman-teman. Nah, hosting ini adalah tempat, ya, tempat atau ruangan di mana kita menyimpan berbagai data atau file, ya, file-file di dalam website kita. Ada gambar, ada teks, kemudian ada file HTML, kemudian ada video, yang kemudian semuanya itu disimpan di dalam hosting, ya, supaya banyak orang yang bisa mengakses di berbagai tempat, ya. Nah, ada beberapa hosting, kita ketik aja di Google, ya, ada namanya hostinger.com, ada lagi 00webhost.com. Nah, Anda tinggal ketik aja di Google hosting gratis. Nanti yang banyak tuh muncul, ya. Ini hanya salah satunya. Nah, teman-teman, mungkin di antara teman-teman ada yang berpikir hosting ini ada ya dua tipe, ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, apa sih bedanya antara hosting yang gratis atau berbayar? Nah, kira-kira teman-teman pilih yang mana? Yang gratis atau yang bayar? Nah, di sini ada perbedaan antara hosting gratis dan berbayar. Nah, jika gratis, maka layanan yang diberikan itu terbatas. Terbatas, ya, teman-teman. Jadi, misal kapasitasnya hanya dibatasi 2 GB, ya. Kemudian kita juga tidak bisa mengkomplain, ya, suatu layanan yang sifatnya gratis. Jadi misalnya kalau website Anda down, terus teman-teman mau komplain kemana? Nggak bisa, karena di sini adalah websitenya gratis. Besok hilang juga kita nggak bisa komplain. Kenapa? Ya karena barang gratis, nggak bisa komplain dong. Beda dengan yang berbayar. Kalau berbayar tentunya kita bisa komplain. Misal kalau website kita down, atau website kita sedang dihack atau seperti apa, kita bisa melakukan namanya komplain. Nah, sehingga akan dibantu oleh customer service dari hostingnya. Nah, itu sebagai ilustrasi perbedaan antara hosting yang bayar dan hosting yang gratis. Nah, saya ilustrasikan sama seperti kamu nginap di tempat yang berbayar, katakanlah di hotel, ya, dengan kamu numpang di rumah teman kamu, ya. Tentunya kalau numpang di rumah teman ya nggak bisa ini, ya, nggak bisa kita komplain, ya, nggak ada AC atau panas atau seperti apa, ya, namanya juga numpang, ya, sama seperti itu konsepnya, ya. Kemudian kita pelajari lagi yang namanya web. Itu terdiri dari dua jenis, teman-teman. Ada website yang statis dan ada yang dinamis. Nah, contohnya apa yang statis? Statis ini jarang dilakukan perubahan. Nah, contohnya kalau kita lihat ada visi dan misi perusahaan, ya, profil organisasi. Kemudian ada juga website yang dinamis, teman-teman. Yaitu website yang berhubungan dengan database yang setiap kali diupdate. Contohnya apa? Contohnya adalah kompas.com, detik.com, kapanlagi.com, dan setiap menit itu pasti diupdate. Nah, ini adalah website dinamis yang berhubungan dengan database. Nah, jenis-jenis website berdasarkan tujuannya. Ada yang pertama itu adalah personal web, ya, di mana website ini berisi informasi pribadi seseorang. Ada lagi yang kedua itu adalah corporate web, ya, website yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga itu adalah portal web, website yang mempunyai banyak layanan, layanan berita, email, jasa. Kemudian adalah forum web, teman-teman, di mana web ini bertujuan sebagai media diskusi. Nah, kita akan membahas satu persatu, ya, dimulai dari personal web, yaitu website yang berisi informasi pribadi seseorang. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah membuka sebuah situs, di mana situs itu mengenai fitness misal, ya.
dimana diajarin cara membentuk badan, kemudian cara makan yang benar. Nah, dimana ada nama orangnya ya, kemudian ada informasi-informasi, berita-berita yang berkaitan dengan makanan ya, dan juga olahraga yang tepat ya. Nah, itu namanya website pribadi ya. Nah, ada lagi jenis yang kedua, teman-teman, ada lagi yang namanya corporate web ya. Corporate web itu yang seperti apa? Corporate web itu adalah website yang berhubungan dengan korporasi atau perusahaan, contohnya Pertamina, contohnya Telkom, contohnya XL ya. Setiap perusahaan sekarang, zaman sekarang itu menggunakan website sebagai media informasi, media yang cepat ya, untuk membagikan, katakanlah ada promo, kemudian katakanlah ada apa saja yang sudah dibuat oleh perusahaan ini ya, sehingga banyak orang yang bisa mengetahui dan mengaksesnya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan video terbaru gratis, teman-teman. Jangan lupa klik like juga ya, untuk memberi semangat saya ya, untuk membuat video lanjutannya ya. Kalau banyak yang like, tentu saya semakin semangat nih membuat video yang lebih bermanfaat lagi buat kamu-kamu semua yang ada di sana. Oke, kemudian kita lanjut lagi mengenai portal web, teman-teman. Nah, ini ada portal web, ada kompas.com, ada okizone.com, dimana kita lihat saat ini banyak sekali website berita, teman-teman. Kemudian kita masuk lagi ke dalam website toko online, teman-teman. Ya, ada yang namanya Tokopedia, Lazada, Zalora, dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, siapa teman-teman yang pernah belanja online? Komen di bawah ini ya. Dan situs toko online apa yang sering teman-teman gunakan? Ya, komen juga di bawah ya. Jangan lupa kita harus membuat interaksi ya. Jadi jangan cuman jadi penonton aja ya. Jadi kita harus ya berinteraksi lah dengan video ini ya. Oke, teman-teman, kita lanjut aja ke pembahasan yang berikutnya. Tapi jangan lupa komen dulu nih di bawah. Oke, berikutnya kita akan membahas yang namanya forum web atau web media diskusi. Yang paling terbesar adalah Kaskus atau Kasakusuk ya. Nah, saat ini Kaskus itu masih ada ya. Kalau dulu sebelum ada Facebook, Kaskus itu sangat terkenal. Ya, kita bisa jual beli di sana. Ada forum jual beli, ada forum diskusi, ya banyak macam ya. Tapi sekarang sudah ada ya sosial media, ada Facebook, ada Instagram. Nah, Kaskus ini sudah masih ada ya, tapi ya itu ya mungkin ya sudah banyak ditinggalkan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah arsitektur web. Nah, kalau kita bicara tentang web ya, kita tentu ada yang namanya klien, ada namanya server ya. Dimana klien itu adalah Anda sebagai pengguna ya, Anda mengakses katakanlah Facebook, katakanlah YouTube ya melalui browser ya, teman-teman. Jadi ini ada browser ya. Mungkin teman-teman banyak menggunakan Chrome atau Mozilla atau UC browser atau Internet Explorer. Ya, ini adalah browser. Nah, browser ini akan mengirimkan permintaan request ke dalam server. Kalau buka YouTube berarti dia ke server si YouTube. Nah, di dalam server ini ada beberapa bidang. Di sini ada web server, ada middleware, ada database. Ya, di mana ketika kita lihat Facebook, itu ada status, ada nama Anda, itu semuanya disimpan dalam database, teman-teman. Jadi di sini kita simpan dalam database. Kemudian ada lagi bahasa pemrograman yang digunakan, sehingga Anda bisa mengkomen, men-like, kemudian men-share, itu menggunakan bahasa pemrograman. Sedangkan web server di sini tugasnya untuk melayani ya, untuk melayani permintaan yang diberikan oleh klien di sini ya. Baru di sini akan ditampilkan berupa tanggapan. Nah, di sini ada web server, middleware, dan ada browser. Nah, kemudian HTTP. Apa itu HTTP? Tadi sudah dibahas ya, merupakan protokol client server
yang digunakan sebagai dasar peraturan dalam pertukaran file, teks, gambar, grafik, suara, video, dan file multimedia lainnya. Nah, ini bersifat request response, ya, menyampaikan pesan ke dalam server dan server memberikan respon sesuai dengan request tersebut. Secara umum, HTTP bekerja pada port 80 pada jaringan TCP/IP. Kemudian kita bicara dari client side, ya, mengimplementasikan web, ya, menggunakan HTML. Di sini ada banyak contohnya, ada Java Applet, ada JavaScript, ada CSS, ada VBScript. Kemudian dari server side, ya, ini ada pemrograman yang hanya bisa dilakukan di server, ya. Jadi ini untuk mengurangi waktu pemuatan kode, ya. Kemudian mencegah klien mengetahui rahasia kode, ya. Nah, ini contohnya apa? Ya, contohnya ada PHP, ada JSP, ada ASP, ada CGI. Nah, apa ini semua nanti kita pelajari, ya. Nah, kemudian kelemahannya ya itu ya, semuanya bertumpu pada server. Kalau server down ya hilanglah semua. Nah, software untuk membuat web, teman-teman. Nah, ada namanya Notepad, ada VS Code, ada Sublime, ada Atom. Nah, di sini saya ingin supaya teman-teman tahu ya, ada banyak sekali software yang bisa digunakan ya, tapi yang paling dasar itu adalah Notepad. Ya, mungkin di semua komputer itu ada ya Notepad ya, karena itu bawaan ya dari Windows. Kemudian VS Code ini adalah buatan Microsoft ya, yang sedang populer. Ya, cuman saran saya untuk VS Code, teman-teman RAM-nya harus di atas 2 GB ya, supaya cepat. Kalau untuk teman-teman yang punya RAM 2 GB pas-pasan ya, saya sarankan menggunakan Sublime. Ya, Sublime itu adalah text editor. Jadi untuk mempercepat kita dalam proses pembuatan web. Kemudian berikutnya adalah aplikasi Adobe Photoshop. Photoshop ini gunanya untuk mengkompres gambar ya, supaya gambar itu kecil ukurannya. Karena kalau kita lihat di website itu, gambar itu harus sekecil mungkin ya, supaya mudah diakses, supaya cepat loadingnya. Kemudian yang berikutnya adalah XMPP. XMPP ini adalah sebuah software yang digunakan supaya seolah-olah komputer kita sebagai komputer server. Dimana kita kalau ingin belajar tentang pemrograman server, kita wajib menginstal XMPP. Nah, itu aja teman-teman, untuk hari ini kita sudah sampai di sini. Jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng yang ada di bawah untuk mendapatkan video yang terbaru secara gratis. Jangan lupa klik like juga ya. Terima kasih.